Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat ini saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk membuat program ya di mana komputer menggunakan logika untuk mengambil keputusan. Jadi seperti halnya manusia ya yang mengambil keputusan berdasarkan logika, komputer juga bisa kita program untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan logika. Nah, seperti apa caranya? Silakan simak video ini lalu ikuti ya. Oke, pertama-tama tentunya kita akan buat ininya dulu ya, include library-nya dulu seperti biasa karena kita butuh input output, kita include IOStream. Oke, tambahkan juga using namespace std-nya supaya nanti kedepannya untuk pemanggilan fungsinya jadi lebih mudah. Tidak usah pakai std.2.2 dan seterusnya ya. Ini sudah pernah dijelaskan pada pertemuan kedua perkuliahan ya. Oke, lanjut kita buat fungsi main-nya. Seperti ini ya. Nah, disinilah kita akan buat programnya. Nah, untuk program pengambilan keputusan berdasarkan logika, ya, di sini saya sudah siapkan studi kasus ya. Oke, di sini sudah saya siapkan soal seperti ini. Jadi kita akan membuat program di mana pertama user menginput suatu nilai ya. User menginput nilai, entah nilainya berapa. Misalnya 50, 60, 70, 80, 85 ya. Kemudian nanti jika nilainya lebih dari 80 atau di atas 80, maka tampilkan pesan lulus. Tapi jika tidak, tampilkan pesan tidak lulus. Nah, ini adalah contoh kasus pengambilan keputusan berdasarkan logika. Jadi jika nilainya lebih dari 80 secara logika, misalnya dia dinyatakan lulus, maka kita tampilkan pesan lulus. Jika tidak, kita akan menampilkan pesan tidak lulus. Nah, antara pesan lulus dan pesan tidak lulus ini hanya satu yang akan dikerjakan ya. Tentunya pengambilan keputusannya akan berdasarkan logika yang kita tanamkan dalam program. Nah, seperti apa? Oke, pertama-tama kita ikuti yang ini dulu ya. Kita mau minta usernya untuk menginput nilai. Nah, karena usernya mau menginput nilai berupa angka bilangan bulat ya, jadi kita mungkin siapkan dulu wadahnya atau tempatnya. Nah, itu berupa integer ya int nilai seperti itu misalnya nama variabelnya ya. Oke, di sini kita sudah deklarasikan nilainya yang mana nilai ini nanti bisa diisi dengan input dari user. Nah, di sini kita akan minta usernya menginput. Jadi kita buat di sini ya. Misalnya masukkan nilai. Nah, kasih titik 2 dan spasi. Ingat ya, apapun yang tertulis di dalam tanda kutip seperti ini, dia akan ditampilkan secara literal. Artinya apapun yang tertulis sama persis akan ditampilkan. Oke, ini titik koma untuk mengakhiri perintahnya. Kemudian kita gunakan cin untuk memasukkan input ya, untuk memungkinkan user melakukan input dan masuk ke variabel nilai seperti ini. Oke. Nah, di sini nilainya sudah diinput, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan kita bisa menggunakan perintah ya. Namanya adalah if else. Nah, ini komentar aja ya. Ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi kita akan pakai if else untuk mengambil keputusan. Ya, jadi if itu apa sih? If itu bahasa Inggris yang artinya jika. Di sini kita mau mengambil keputusan jika nilai lebih dari 80. Nah, cara penulisan sintaksnya seperti ini. Jika itu bahasa Inggrisnya if. Kemudian kita gunakan tanda kurung untuk kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah ini, syarat dari perintah yang ini yang dikerjakan. Jadi if atau jika nilai lebih dari 80, nah bisa kita tulis dalam kurung ini. Nah, tapi untuk sintaksnya kita pakai nilai tanda lebih besar dari 80. Nah, ini operator perbandingan ya. Ini harusnya dibahas pada pertemuan ke-5 lalu ya. Atau mungkin nanti bisa didiskusikan lagi kalau teman-teman masih bingung soal penggunaan ini. Operator perbandingan lebih besar dari. Intinya, jika nilainya lebih besar dari 80, maka ini akan menghasilkan true. Ya, di sini kita akan buka kurung kurawal. Nah, seperti ini. Dan apapun yang ada di kurung kurawal ini akan dijalankan hanya jika nilainya lebih dari 80. Ya,
jika nanti nilainya ternyata yang diinput itu lebih dari 80, maka ini hasilnya secara logika bernilai benar atau true. Nah, ketika dia bernilai true, kita akan perintahnya di sini, yang di antara kurung buka dan kurung tutup. Nah, jadi tengahnya di sini, apapun yang ditulis di sini akan dijalankan jika nilainya lebih dari 80. Oke? Nah, di sini kita akan menampilkan pesan lulus. Jadi jika nilainya lebih dari 80, tampilkan pesan lulus. Untuk menampilkan pesan, sebelumnya kita sudah belajar ya. Kita menggunakan cout, misalnya, selamat Anda lulus. Misalnya seperti itu. Nah, ini boleh kasih titik koma. Oke, jadi ini program ini jika dijalankan, ketika kita menginput nilainya lebih dari 80, maka akan muncul tulisan selamat Anda lulus. Oke, tapi ini ada lanjutannya. Jika tidak, nah jika tidak di sini artinya jika nilainya itu tidak lebih dari 80, maka kita harus menampilkan pesan tidak lulus. Nah, jika tidak ini bisa kita tulis ya dalam sintaksnya itu sebagai else. Ya, kayak gini, else. Jika tidak itu else. Nah, else-nya di mana? Tentunya di luar dari kurung kurawal ini. Karena apapun yang di dalam kurung kurawal ini akan dikerjakan jika nilainya lebih dari 80. Maka di luar kurung kurawalnya di sini, atau di enter juga boleh ke bawah seperti ini. Di sini juga boleh. Intinya di luar kurung tutupnya. Baru kita tulis else-nya. Nah, kita buka lagi kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal else ini akan dijalankan perintah ya jika nilainya tidak lebih dari 80 atau nilai lebih dari 80-nya bernilai false. Ya, contoh jika nilainya kalian input 90, tentunya ini akan bernilai benar atau true karena 90 lebih dari 80. Nah, dalam kasus itu maka perintah ini akan dijalankan. Akan tetapi jika teman-teman nanti input nilainya 40 ya kan, 40 itu apakah 40 lebih dari 80? Tentunya tidak ya. 40 itu tidak lebih dari 80, dia malah lebih kecil. Maka dalam kasus itu tidak akan menjalankan yang ini tapi akan langsung ke else ya di sini. Ini yang akan dijalankan ketika kondisinya nilai lebih dari 80 tidak terpenuhi. Jadi di sini kita akan tampilkan untuk pesan tidak lulusnya. Misalnya, maaf, Anda tidak lulus. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik komanya, perhatikan ya. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi programnya udah jadi seperti ini. Kita bisa run aja ya. Nah, ini kita simpan aja namanya. Misalnya ya, if else 1 gitu ya. Oke, kita save. Nah, di sini programnya udah jalan. Kita akan diminta memasukkan nilai. Nah, ini kita bisa masukkan nilai berapa aja, tapi nanti komputer akan mengambil keputusan sesuai dengan nilai yang kita input, apakah lulus atau tidak lulus. Di sini syaratnya kan nilai lebih dari 80, nanti dia selamat lulus gitu ya. Jadi kita coba masukkan nilai 85 ya, karena 85 lebih dari 80. Kita enter. Oke, selamat Anda lulus. Udah tepat ya. Nah, ini bisa kita restart, kita close aja yang ini, kita run ulang atau kita jalankan ulang. Nah, kali ini kita coba masukkan nilai yang kecil, yang kurang dari 80. Misalnya 60 gitu ya. Kita enter. Maaf, Anda tidak lulus. Nah, di sini komputernya sudah lebih pinter dari program-program yang teman-teman udah buat sebelumnya di kelas. Di mana kali ini komputernya sudah bisa mengambil keputusan berdasarkan logika yang kita tanamkan di dalam program. Nah, ini contoh program menggunakan if else. Untuk lebih banyak programnya nanti kita akan bahas di diskusi termasuk di pertemuan kelas ya. Nah, silahkan coba dulu buat program yang seperti ini. Jika ada kendala boleh didiskusikan ya di forum diskusi atau kalau misalnya sudah berhasil, hasilnya boleh di screenshot, boleh di post tuh di forum diskusi juga. Oke ya, ditunggu hasilnya. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.